Oke, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang gelombang mikro microwave. Dan sebelumnya kita perkenalkan dulu, nama saya Vito. Oh iya, dan absen 7. Saya Syahwatun Abdillah dari absen 27. Saya Jisil Abdillah dari absen 14. Saya Safa Dimulatan Beni dari absen 26. Itu adalah sejarah singkat atau perkembangan teknologi. Yang pertama, gelombang mikro pertama kali dikembangkan pada awal abad ke-20. Teknologi ini digunakan untuk komunikasi radar selama Perang Dunia Kedua. Setelah perang, gelombang mikro dimanfaatkan dalam bidang telekomunikasi dan peralatan rumah tangga seperti oven microwave. Perkembangan modern meliputi penggunaannya dalam Wi-Fi, radar, satelit, dan jaringan 5G. Ini ada definisi gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang antara 1 mm hingga 1 meter dan frekuensi antara 300 MHz hingga 300 GHz. Gelombang ini mampu membawa data dan energi melalui udara tanpa kabel. Komponen utama yang pertama pemancar, transmitter, mengubah sinyal listrik menjadi gelombang mikro. Yang kedua ada antena, mengirim dan menerima gelombang mikro. Lalu yang ketiga penerima receiver, mengubah gelombang mikro kembali menjadi sinyal listrik. Lalu yang terakhir ada saluran transmisi udara atau ruang bebas sebagai media perlambatan. Cara kerja media transmisi. Ya, cara kerjanya di sini ada 3. Yang pertama adalah gelombang mikro dikirim dari pemancar melalui antena dan merambat melalui udara. Dan kedua, gelombang ini kemudian diterima oleh antena penerima dan diubah menjadi sinyal listrik. Dan ketiga, dalam komunikasi satelit, gelombang mikro dibantukan oleh satelit untuk mencapai area yang luas. Jadinya ada klasifikasi gelombang mikro. Yang pertama adalah gelombang mikro terestrial, adalah distribusi antara menara atau mentana bumi. Yang kedua adalah gelombang mikro satelit. Itu adalah distransmisikan dari bumi ke satelit dan kembali ke bumi. Yang ketiga adalah gelombang mikro industri yang digunakan untuk pengolahan bahan atau penelitian ilmiah. Kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kabel twistir LAN, kelebihan biaya murah dan mudah dipasang. Lalu umum digunakan di jaringan lokal. Kekurangannya jarak transmisi pendek, rentan terhadap gangguan elektromagnetik. Perbandingannya, microwave bisa menjangkau jarak jauh tanpa kabel, tapi lebih mudah terganggu. 2. Kabel koaksial. Kelebihan lebih tahan gangguan dibanding twisted pair. Cocok untuk transmisi data dan TV kabel. Kekurangannya pemasangan lebih sulit dan mahal, kurang efisien untuk jarak sangat jauh. Lalu perbandingannya microwave lebih cepat dan cocok untuk komunikasi kabel jarak jauh, tapi komersial lebih stabil. Yang ketiga ada serat optik atau fiber optik. Kelebihannya adalah kecepatan sangat tinggi dan kapasitasnya besar. Yang kedua, tidak terpengaruh gangguan elektromagnetik. Dan di kekurangannya ada biaya instalasi yang tinggi. Yang kedua ada perawatan dan penyambungan sulit. Perbandingannya, microwave lebih mudah dan fleksibel, tapi kalah dari segi kecepatan dan kestabilan. Yang keempat
cepat, ada gelombang radio atau radio wave. Kelebihannya adalah dapat menjangkau area yang luas. Yang kedua, ada biaya murah dan mudah digunakan. Kekurangannya, yang satu ada kecepatan transfer rendah. Yang kedua, ada rentan terhadap intervensi. Perbandingannya, microwave punya kecepatan dan fokus sinyal yang lebih tinggi, tapi jangkauannya ada lebih terbatas. Yang kelima ada infrared. Kelebihannya aman dan tidak mengganggu, lalu cocok untuk jarak pendek, misal private TV. Kekurangannya harus line of sight, tidak boleh terhalang. Jarak dan kecepatannya juga terbatas. Perbandingannya, microwave bisa menembus jarak jauh dan tidak butuh arah. Nah, gelombang satelit. Kelebihannya menjangkau area sangat luas seluruh dunia dan cocok untuk komunikasi global. Kekurangannya adalah biaya yang tinggi dan butuh peralatan yang baik. Lalu delay-nya juga cukup besar. Perbandingannya adalah microwave cepat dan murah untuk jarak menengah dan tidak seluas satelit. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah satu, komunikasi satelit. Gelombang mikro digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal antara bumi dan satelit, misalnya pada TV satelit, GPS, dan internet satelit. Yang kedua, ada jaringan yang kabel atau Wi-Fi dan Bluetooth. Wi-Fi dan Bluetooth menggunakan frekuensi gelombang mikro untuk mengirim data secara tanpa masuk antar perangkat. Yang ketiga, ada oven microwave, digunakan untuk memanaskan dan memasak makanan dengan cepat karena gelombang mikro membuat molekul air dalam makanan bergetar dan menghasilkan panas. Lalu yang keempat ada radio detection and tracking. Digunakan dalam penerbangan, cuaca dan militer untuk mendeteksi jarak serta kecepatan objek seperti pesawat, kapal atau hujan. Kelima ada sensor untuk mobil model pakai sensor radar gelombang mikro untuk sistem keamanan seperti adaptif, cruise control dan pengereman otomatis. Yang keenam ada pengeringan industri. Dalam industri, gelombang mikro digunakan untuk mengeringkan bahan seperti kayu, keramik, atau tekstil dengan cepat dan merata. Baik, sekian dari kami. Maaf jika ada banyak kata salah. Mohon maaf. Maaf kalau ada typo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.